themselves in Texas. Hi. Was hältst du davon, wenn wir tauschen? Keine Ahnung, wovon du redest. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Sonia Rossi. Bercerita tentang seorang mahasiswi yang terjerumus di dalam dunia pergaulan bebas, di mana dia harus melakukan profesi tersebut demi biaya kuliahnya. Profesi apa itu? Ikutin terus yuk, jangan kemana-mana, dan inilah dia. Ketika film dibuka, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik bernama Sonia, yang mana dia sedang have fun di sebuah klub malam. Lalu tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang pria bernama Milan. Di sana mereka saling berkenalan satu sama lain. Perkenalan mereka berhasil membawa Sonia ke apartemennya Milan. Saat Sonia terbangun, dia sudah dalam keadaan tanpa menggunakan busana. Tidak berselang lama mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan anak dan istri Milan yang baru saja pulang dari orang tuanya. Perlahan Sonia mengambil pakaiannya, tapi hal itu diketahui oleh sang anak dan dia hanya bisa tersenyum. Sonia sendiri adalah seorang mahasiswi yang sedang melakukan studi matematika di kota Berlin. Di sana dia ingin hidup mandiri dan jauh dari kedua orang tuanya. Di keesokan harinya, Sonia memulai aktivitasnya sebagai mahasiswi baru. Di dalam kelas, Sonia disambut hangat oleh seorang wanita bernama Jul. Mereka terlihat akrab satu sama lain meskipun baru mengenal. Adegan kemudian berpindah di mana Sonia berkenalan dengan seorang pria bernama Ladja. Dia berasal dari Polandia dan berkuliah di tempat yang sama dengan Sonia. Setelah asik mengobrol, mereka memutuskan untuk pergi ke apartemennya Sonia. Tanpa basa-basi, mereka langsung bercocok tanam. Hari demi hari semakin dekat dan tumbuh perasaan cinta di antara mereka berdua. Di suatu ketika saat Sonia sedang ada mata pelajaran kuliah di kelasnya, tiba-tiba Ladja masuk ke dalam sana dan melakukan hal yang tak sepantasnya pada Sonia. Padahal waktu itu dosen sedang fokus mengajar. Malam harinya Ladja mengajak Sonia untuk makan bersama di sebuah kedai. Di sana Ladja bertemu dengan teman-temannya, lalu memperkenalkan Sonia kepada mereka. Di tengah perbincangannya, Sonia sempat menceritakan masa lalu di mana dia selalu membawa pulang pria dan tidur bersama. Dan ternyata Ladja juga memiliki masa lalu buruk yang sama. Dia rela melakukan hal tersebut demi mendapatkan uang. Cuma bedanya Ladja ditusbol oleh sesama pria. Dan sampai sekarang pun masih ia lakukan dengan sesama jenis. Mendengar Ladja masih melakukan hal itu, sontak Sonia marah dan pergi dari sana. Di luar pun Ladja berkata kepada Sonia bahwa dia boleh pergi menjauh darinya karena sudah tahu yang sesungguhnya. Keesokan harinya Sonia meminta Ladja berjanji untuk tidak mentusbol sesama jenis lagi. Akhirnya Ladja pun menyanggupi permintaan Sonia demi hubungan mereka. Singkatnya, Sonia mencoba mencari pekerjaan di sebuah kabar berita, siapa tahu ada lowongan pekerjaan di sana. Dan di keesokan harinya, dia mendatangi sebuah kantor untuk melamar pekerjaan. Di sana juga dia bertemu dengan bosnya yang bernama Sandro. Tidak menunggu waktu lama, Sonia langsung diterima di perusahaan tersebut. Perusahaan apa itu?
Ternyata guys, perusahaan itu bergerak di bidang penyedia jasa VCS. Sonia melakukan profesinya dengan lancar, tapi dia menggunakan nama samaran yaitu Masya agar tidak ada yang mengenalinya. Dia mendapatkan uang yang cukup banyak dari pekerjaannya itu. Di sela-sela bekerja, Sonia selalu menyempatkan diri untuk belajar, namun Sandro tidak mengetahui hal tersebut. Jika Sandro mengetahui hal itu, dia pasti akan marah. Sonia mengaku pada Laja bahwa dirinya bekerja sebagai operator telepon di sebuah perusahaan, dan ternyata secara diam-diam Laja juga bekerja sebagai seorang penari striptis di sebuah bar. Kesibukan mereka satu sama lain membuat Sonia dan Laja jarang bertemu, tidak seperti sebelumnya. Singkat cerita, Sandro tiba-tiba masuk dan melihat Sonia yang sedang belajar. Melihat hal itu, Sandro langsung marah dan memecat Sonia seketika itu juga. Waktu pun terus berlalu. Sonia kebingungan apa yang harus dia lakukan. Sedangkan dia membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk biaya studinya selama di Berlin. Akhirnya Sonia pun mencari pekerjaan baru lagi via koran. Setelah menghubungi info lowongan kerja itu, Sonia bergegas pergi ke tempat yang sudah diinformasikan. Tempat itu bernama Oasis. Di sana Sonia disambut hangat oleh beberapa wanita yang sedang melakukan pesta Natal. Melihat para Sonia yang cantik, akhirnya ia diterima untuk bekerja. Setelah selesai, Sonia pulang dengan menggunakan bis. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Milan, pria yang ada di scene awal tadi. Sedikit perbincangan di antara mereka berdua, yang singkatnya Milan sengaja meninggalkan dompetnya di dalam bis agar bisa bertemu kembali dengan Sonia. Sebenarnya Sonia memiliki perasaan suka kepada Milan, tapi dia tahu bahwa Milan sudah memiliki istri dan anak, sehingga Sonia lebih milih menjauh dari Milan. Ketika akan sampai di apartemennya, ternyata Laja sudah menunggu di depan pintu dan mengajak Sonia untuk merayakan Natal bersama. Di keesokan harinya Sonia mulai bekerja. Pekerjaan dia yang sekarang sebagai tukang pijit terongnya para pria hidung belang. Di sini juga dia melakukan pekerjaannya dengan lancar. Bahkan semakin hari Sonia menikmati pekerjaannya tersebut, karena di sana dia dikelilingi oleh orang-orang baik. Selain itu juga dia masih bisa melakukan kuliahnya tanpa terganggu dan lebih banyak memiliki waktu luang dengan Laja. Seiring berjalannya waktu, kini Sonia tidak hanya memijat terong, tapi dia sudah berani bermain kuda-kudaan langsung. Orang pertama yang ia layani ialah dosennya sendiri. Beruntung, Sonia menggunakan wig dan nama samaran, sehingga hal itu tidak diketahui oleh sang dosen. Suatu ketika Sonia menemui Jul di apartemennya. Di sana dia menceritakan tentang profesi barunya kepada Jul. Akan tetapi hal itu tidak membuat pertemanan mereka hancur. Jul masih tetap mau berteman dengannya. Di tempat Oasis, para wanita-wanita STW mengatakan pada Sonia bahwa perusahaan Oasis kini diambang kebangkrutan. Mau nggak mau mereka harus lebih giat lagi untuk menaikkan omset dan harus mau apapun bentuknya yang diminta oleh pelanggan, termasuk kekerasan saat kuda-kudaan. Sonia hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Saat Sonia dan Laja sedang berjalan-jalan, mereka bertemu dengan salah satu pelanggan di Oasis. Pria tersebut berkata jika dirinya sudah mengenal Sonia di tempat kerja. Dari sinilah Laja mulai curiga tentang pekerjaan Sonia. Tapi dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menganggap jika pria tadi hanya sebatas teman kerja saja. Seperti biasa, setelah itu mereka pergi ke sebuah bar untuk dugem. Kemudian saat di toilet, Sonia bertemu dengan Milan. Sepertinya Milan masih mengharapkan Sonia. Lagi-lagi Sonia menolaknya karena Milan sudah memiliki istri dan anak.
Kejadian itu dilihat oleh Jul. Jul marah dan kesal kepada Sonia karena ternyata sudah lama dirinya menyukai Milan. Dia pun pergi dari sana dengan keadaan kesal. Namun entah kenapa Laja juga meninggalkannya. Singkatnya, Sonia pergi menyusul Laja ke apartemen. Tapi sesampainya di sana, Laja tidak mau membukakan pintu. Dengan perasaan sedih, lantas Sonia bertemu dengan Milan. Di sana mereka bermain-main air mancur di taman kota untuk menghibur diri. Hingga sampailah Sonia dibawa ke apartemennya lalu bercocok tanam. Di keesokan harinya saat terbangun, Milan sudah pergi dan meninggalkan uang yang cukup banyak. Sebenarnya Milan sudah mengetahui profesi Sonia. Ia tidak ingin Sonia melakukan pekerjaan itu lagi. Bahkan di suatu kesempatan Milan pernah berkata, jika membutuhkan sesuatu tinggal bilang saja kepadanya. Tapi Sonia menolak hal itu. Ia lebih milih menjual apemnya. Karena merasa sakit hati, ketika di kampus Jul membeberkan profesinya kepada semua orang yang berada di kelas. Tentunya hal itu membuat Sonia malu, dan dia pergi dari sana. Hey, du Schlampe, es klatscht gleich, aber nicht Applaus. Setelahnya Sonia pergi ke Oasis yang ternyata sudah bangkrut. Dan sekarang tempat itu telah dibeli oleh Sandro, yaitu bos Sonia sebelumnya. Sandro mengubah Oasis jadi lebih barbar, di mana dia akan membebaskan semua keinginan pelanggan demi kepentingan pribadinya. Nggak nanggung-nanggung, waktu itu Sonia melayani 5 orang sekaligus dengan harga yang murah. Karena kebanyakan asupan gizi, sampai-sampai dia tidak sanggup dan muntah-muntah. Untuk memastikan itu semua, dia pergi ke toilet lalu mengetes urinnya. Sementara di luar toilet terdengar suara keributan. Ternyata itu adalah Laja yang mendatangi tempat Sonia. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari Laja saat melihat kekasihnya berada di tempat itu. Sonia yang tidak mau hubungannya berakhir pun akhirnya mengejar dan meminta maaf. Dia berjanji tidak akan mengulanginya. Namun Laja terlanjur kecewa dan mengakhiri hubungannya dengan Sonia. Akibat dari apa yang dia lakukan, semuanya menjadi hancur. Yang niat awalnya ingin meneruskan studi matematikanya di Berlin justru malah berantakan. Semua orang yang ia sayangi pergi meninggalkan dia. Di akhir film kita diperlihatkan Sonia yang sedang melihat hasil tes urinnya. Hasilnya menunjukkan bahwa Sonia positif hamil. Dan film pun selesai. Pass besser auf deine... Mach's gut. Auf, ja. Sonia Rossi lahir pada tahun 1982. Dia adalah seorang novelis kelahiran Italia yang menulis novel autobiografi dalam bahasa Jerman. Nama Sonia Rossi adalah nama samaran, nama asli penulis tidak diketahui. Melalui film ini dia menggambarkan latar belakang orang tuanya sebagai kelas menengah. Pada tahun 2001 dia pindah ke Berlin dan terdaftar di sana untuk belajar studi matematika. Awalnya dia bekerja sebagai pelayan. Namun gaji yang ia dapat dari hasil sebagai pelayan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di Berlin. Akhirnya dia memutuskan bekerja sebagai kupu-kupu malam di sela-sela kuliahnya. Jadi pengalaman pertama kali dia dengan webcam di situs XX. XX itu ya kalian tahu sendirilah. Terus merambat di berbagai panti pijat. Setelah itu masuklah dia ke Lembah Hitam sebagai ayam kampus. Nah, pada tahun 2008, 4 tahun setelah memasuki dunia prostitusi, dia menerbitkan sebuah laporan autobiografi yang berjudul Fucking Berlin, sesuai dengan judul film ini.
Jadi film ini berdasarkan pengalaman Sonia Rossi pada waktu itu tentang potret kerasnya kehidupan di kota Berlin. Dan kini Sonia tinggal bersama anaknya di Berlin dan bekerja di bidang industri energi. Jadi seperti itu ceritanya. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Jadikanlah masa lalu untuk pembelajaran hidup di masa yang akan datang. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Kita semua belajar dari kesalahan, baik itu kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Masa lalu dan masa depan merupakan dua hal yang berbeda. Bukan berarti masa lalu yang suram akan menentukan masa depan yang serupa, karena masa lalu adalah milikmu yang dulu. Sedangkan masa depan adalah milikmu yang mau terus berusaha untuk berbenah diri dari sekarang. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya dari film ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.